Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri, NIM 210441140156. Pada kesempatan ini, kali ini saya akan mempresentasikan peta proses bisnis nyata yang ada di RSUD Profesor Dr. Andes Wekandar di Mojokerto. Peta proses bisnis yang dipakai seperti gambar yang saya tampilkan berikut ini, yaitu peta proses bisnis di RSUD Profesor Dr. Andes Wekandar. Tujuan utama dari proses bisnis tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan. Agar tujuan tersebut tercapai dimulai dengan peningkatan kompetensi SDM yang profesional, integritas, dan beretika, serta terwujudnya pengembangan dan optimalisasi SIM rumah sakit. Dengan dua komponen tersebut akan terwujudnya penerapan tata kelola dan kebijakan LS rumah sakit. Pada level selanjutnya yaitu proses bisnis internal. Pada proses bisnis internal ini ada 4 komponen. Yang pertama, terwujudnya sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi. Maksudnya di sini alat yang digunakan harus canggih, dan selanjutnya yaitu ada terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif. Maksudnya di sini kerjasama rumah sakit dan fasilitas kesehatan satu sudah terjalin. Apalagi sekarang rujukan bisa secara online. Selanjutnya kemudian ada terwujudnya pelayanan unggulan. Pelayanan yang unggul dan prima akan meningkatkan kepuasan pasien. Dan selanjutnya di sini ada komponen yaitu terwujudnya rumah sakit yang terakreditasi dalam pelayanan dan pendidikan. Sesuai dengan peraturan Menteri Rumah Sakit, Menteri Rumah Sakit harus terakreditasi agar dapat memberi pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal pendidikan, rumah sakit menjadi sarana mahasiswa dalam menuntut ilmu dan mempraktekkan ilmu yang sudah didapat pada tempat tersebut. Pada selanjutnya yaitu pelanggan. Dalam level pelanggan ada 4 komponen yang ingin diwujudkan. Yang pertama yaitu terwujudnya loyalitas pasien. Pasien yang nyaman menerima pelayanan kita maka akan meningkatkan kepuasan. Dan selanjutnya di sini yaitu terwujudnya kemitraan atau penjamin. Kalau pasien mendaftar di rumah sakit, harus ada pihak keluarga yang memberikan jaminan dalam administrasi. Pada selanjutnya ya di sini kemudian yaitu terwujudnya kepuasan pasien yang menerima perawatan yang baik akan merasa puas dengan pelayanan kita. Komponen selanjutnya yaitu terwujudnya peningkatan kunjungan pasien. Peningkatan kunjungan pasien akan meningkatkan pendapatan rumah sakit seperti pada level selanjutnya yaitu keuangan. Tujuan utama dari keuangan rumah sakit yaitu peningkatan CRR
rumah sakit, yang mana CRR rumah sakit akan meningkat jika pertumbuhan pendapatan RS, pertumbuhan pendapatan rumah sakit seimbang dengan efisiensi anggaran yang ada dengan terwujudnya peningkatan CRR rumah sakit. Maka tujuan utama peta proses bisnis tersebut akan terwujud, yaitu peningkatan kualitas pelayanan terhadap pasien. Setelah penulis mempelajari tentang peta proses nyata tersebut dan menganalisis sesuai dengan peraturan Menteri PAN RB nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis pemerintah, maka saya menemukan kekurangan dalam peta tersebut, yaitu tanda lintas fungsi, ada level proses bisnis internal dengan level pelanggan tidak menyatu. Harusnya tanda lintas terhubung seperti pada gambar yang penulis buat peta proses bisnis baru. Pada peta proses bisnis baru, yaitu adalah ini. Pada proses peta bisnis internal harusnya ada 5 komponen seperti yang ada seperti ini yang harus dicapai, sedangkan di sini ada 4. Harusnya kita tambah dengan terwujudnya kecukupan jumlah SDM profesional, setelah sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan. Mengapa demikian? Jika sarana kita lengkap, tapi jumlah SDM tidak memadai, pelayanan tidak akan berjalan dengan optimal. Kemudian yang saya koreksi juga di level pelanggan, harusnya pada level pelanggan ada 5 komponen, tetapi di sini ada 4 komponen. Telah terwujudnya kemitraan harusnya ditambah dengan komponen terwujudnya peningkatan kesungguhan, yaitu adalah ini yang di sini enggak ada. Terwujudnya peningkatan kesembuhan pasien karena tujuan utama orang berobat yaitu untuk kesembuhan. Jika pasien sembuh, maka akan terwujud kepuasan dalam dirinya karena pasien yang berobat dan datang ke rumah sakit itu untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Setelah saya menyelesaikan analisa tersebut, maka saya membuat peta proses bisnis yang baru. Seperti gambar yang tadi saya lampirkan dalam rumah sakit, memang terdapat peta proses bisnis dan juga masih ada peta subproses turunannya yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu. Yang terpenting dalam tujuan peta proses bisnis di rumah sakit itu sama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan. Hanya kadang-kadang di rumah sakit alurnya itu berbeda-beda dan indikatornya juga berbeda-beda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.